Cincin Perintah Kaisar Naga. Bab 4988 hingga 4990. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Sentian menyerbu ke tengah kerumunan ratusan tentara. Di antara 100 pendekar tersebut, ada lebih dari 30 di alam keabadian yang tersebar, dan sisanya semuanya berada di atas tingkat ke-8 alam keabadian yang bertransformasi. Harus kukatakan bahwa para prajurit di penjara langit kota Feihu sangat kuat. Ketika orang-orang ini menggabungkan kekuatan, tekanan Sentian langsung berlipat ganda. Jika bertarung sendirian, Sentian bisa membunuh siapa saja dari mereka dalam hitungan detik. Tetapi dengan ratusan prajurit yang bergabung, Sentian benar-benar tidak berdaya. Kalau tidak, dia tidak perlu membawa Feng Xian dan yang lainnya berkeliling. Ada puluhan ribu tentara di kota ini. Bahkan jika Sentian hanya berdiri di sana dan membiarkan dia membunuh mereka, dia mungkin akan kelelahan sampai mati. Saat kedua sisi saling bersentuhan, sosok Sentian meledak ke belakang. Pada saat yang sama, tombak panjang terbang lurus ke arah Sentian. Melihat ini, Sentian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke depan. Ledakan. Tombak-tombak itu langsung hancur oleh energi pedang. Pada saat yang sama, Sentian mengepalkan tangan kirinya dan kemudian meninju. Tinju cahaya suci. Ledakan. Dalam sekejap, hembusan angin kencang keluar dari tangan Sentian, dan prajurit yang ada di depan langsung terkena pukulan itu. Baju zirah mereka hancur satu persatu, dan prajurit di depan memuntahkan darah satu persatu. Organ dalam mereka hancur oleh pukulan, dan mereka semua mati. Namun tak lama kemudian, prajurit di belakangnya datang dengan senjata di tangan dan menusuk badan Sentian dengan tombak mereka. Badan emas yang tidak bisa dihancurkan. Badan Sentian meledak dengan cahaya keemasan, dan kemudian badan emas yang tidak bisa dihancurkan itu menutupi seluruh badannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu mengejutkan para prajurit. Tombak panjang menembus badan Sentian, namun tidak dapat menghancurkan bahkan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Sekalipun badan emas yang tidak bisa dihancurkan itu hancur, badan fisik Sentian sangat kuat, jadi mustahil baginya untuk terluka. Sentian menahan tusukan beberapa tombak dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, memancarkan kilatan cahaya pedang. Kepulan, kepulan, kepulan. Dengan pedang ini, kepala para prajurit yang menikam Sentian di depan langsung terpenggal, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Akan tetapi, para prajurit ini tidak takut dan terus menyerang Sentian. Sentian tidak lagi mundur. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dan merenggut nyawa para prajurit itu. Sekarang Sentian hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh. Feng Xian dan Bai Yi berada di kedua sisi Sentian, melindungi sayap Sentian, sekaligus menyerang para prajurit itu. Ketiga pria itu bekerja sama satu sama lain dan saling menyerang ke depan. Semakin banyak Sentian dan kedua rekannya membunuh, semakin bersemangatlah mereka, dan para prajurit pun menjadi semakin bersemangat seiring berjalannya pertempuran. Kini kedua belah pihak terperangkap dalam pembantaian yang gila-gilaan. Agak sulit bagi Sentian untuk berhadapan dengan ratusan prajurit sendirian, tetapi dengan adanya Feng Xian dan Bai Yi, Sentian merasa jauh lebih santai. Ketiga pria itu dengan cepat membantai hampir separuh prajurit. Makin lama pertempuran berlangsung, makin berani mereka, sementara para prajurit makin ketakutan. Jangan hanya berdiri di sana, pergilah dan bebaskan orang-orangmu. Sambil bertarung, Sentian melihat Aisyah yang bersembunyi dan berteriak. Mendengar hal itu, Aisyah pun menyuruh Niu Ben untuk tidak berlarian, lalu ia pun bergegas masuk ke dalam penjara dan mulai menyelamatkan orang-orangnya. Seorang kapten pasukan tempur melihat situasi ini dan tahu bahwa jika mereka terus membuang-buang waktu, mereka semua akan mati di sini. Terutama karena tahanan manusia dibebaskan, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Mundur, mundur dari penjara langit. Kapten Zanbing berteriak keras. Dia tidak ingin terus terlibat dengan Sentian dan yang lainnya. Selama dia keluar dari penjara dan keluar, ada puluhan ribu tentara di kota di luar. Tidak mungkin bagi Sentian dan anak buahnya untuk melarikan diri dari kota ini, jadi tidak perlu bertarung sampai mati dengan Sentian. Kapten pasukan tempur berbalik dan berlari bersama prajurit yang tersisa. Melihat ini, Sentian dan Feng Xian melompat dan mengejar prajurit yang melarikan diri. Sentian tidak akan membiarkan orang-orang ini lolos.
Membunuh demi membunuh, berutang demi uang. Orang-orang ini telah membantai begitu banyak orang, bagaimana mungkin kita membiarkan mereka lolos begitu saja? Melihat Sentian dan anak buahnya berpegangan erat, kapten pasukan tempur itu mengerutkan kening dan berkata, "Percepat dan keluar dari penjara ini." Setelah berkata demikian, semua prajurit yang tersisa bergegas keluar dari penjara. Sentian dan 3 orang lainnya terus menggigit musuh mereka, dan prajurit meninggal setiap menit. Sentian sangat cepat, dan pedang pembunuh naga di tangannya bahkan lebih cepat lagi. Sinar pedang mengikuti seperti bayangan, terus-menerus membunuh prajurit yang melarikan diri. Melihat para prajurit bergegas menuju gerbang penjara, asal mereka bergegas keluar penjara, mereka dapat segera memberitahu para prajurit di kota. Saat itu, kita akan mengepung penjara ini dengan rapat dan Sentian beserta anak buahnya tidak akan punya kesempatan untuk keluar. Tidak ada yang bisa lolos. Sentian menjepit ujung jarinya, dan sebuah pola formasi samar-samar muncul di angkasa, lalu tiba-tiba berkelebat. Saat berikutnya, sebuah formasi tiba-tiba muncul di pintu masuk penjara langit. Ketika para prajurit menyerbu ke sana, mereka langsung terlempar oleh suatu kekuatan. Melihat hal itu, raut wajah prajurit itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. "Kalian hancurkan formasi ini dengan paksa, dan yang lainnya akan mengikutiku." Kapten Zanbing masih membuat pengaturan pada saat ini. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan formasi tersebut dengan paksa, dan kemudian membawa orang untuk menghentikan Sentian dan yang lainnya. Bertahanlah sampai formasi itu pecah. Beberapa prajurit mulai menghancurkan formasi dengan paksa, dan kapten pasukan, bersama prajurit yang tersisa, berbalik dan menatap dingin ke arah Sentian dan 2 orang lainnya. "Mengapa kau ingin membunuh kami semua? Bahkan jika kau membunuh kami semua, ada banyak sekali prajurit di kota di luar penjara langit, dan kau tidak akan bisa melarikan diri sama sekali." Kapten prajurit itu menanyai Sentian. "Saat kamu membunuh manusia-manusia itu, pernahkah kamu berpikir mengapa kamu ingin membunuh mereka semua?" Sentian berkata dengan dingin. Begitu Sentian menyelesaikan kata-katanya, dia langsung menghilang, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas ke arah kapten regu tempur. Kapten tim tempur itu berteriak dengan wajah garang, "Ayo bertarung." 3 sosok menyerbu tim prajurit tempur itu lagi. Setelah hanya sebatang dupa, suara perkelahian berhenti. Feng Xian dan Bai Yi duduk di tanah sambil terengah-engah. Mereka berdua benar-benar kelelahan. Sentian juga menghabiskan banyak energi, tetapi dia masih bisa bertahan. Dia terlihat memeriksa mahiyat para prajurit. Selama mereka menemukan tas penyimpanan atau perlengkapan yang berguna, Sentian akan membawanya pergi. Lebih dari 100 prajurit dibunuh seluruhnya oleh Sentian dan anak buahnya. Hanya ada lebih dari 100 prajurit, tetapi Sentian dan anak buahnya kesulitan besar untuk membunuh mereka. Jika ada puluhan ribu tentara, Sentian bahkan tidak berani memikirkannya. Untungnya, Godfly telah memimpin prajurit kota Badak untuk menyerang kota Harimau Terbang. Saya percaya bahwa sebagian besar prajurit akan dipindahkan oleh Jie Zong untuk melawan serangan kota Badak. Pada saat ini, Aisyah muncul, dan di belakangnya, ada ribuan pendeta manusia. Tampaknya semua pendeta manusia ini berada pada masa puncaknya, dan yang tua, lemah, wanita dan anak-anak seharusnya dibunuh. Para pemuda yang tersisa dapat digunakan sebagai budak. Aisyah menatap prajurit yang meninggal dan berkata dengan tak percaya, "Kalian membunuh semua prajurit ini." Sentian mengangguk, "Membunuh mereka semua." Feng Xian melirik para biksu manusia dan mendengus dingin, ribuan biksu manusia dibantai oleh lebih dari 100 tentara, dan tidak ada yang melawan. Sungguh menyedihkan, sangat menyedihkan. Tahukah kalian mengapa kalian para biksu manusia adalah yang paling lemah dan paling mudah diganggu? Itu karena kalian semua memikirkan diri kalian sendiri dan tidak ada yang mau berdiri. Itulah sebabnya begitu banyak orang dibantai oleh lebih dari 100 tentara. Sekalipun kalian orang biasa, kalian tidak akan bisa mengalahkan para prajurit itu, tetapi kalian tetap harus mengusap ingus mereka dan membuat mereka jijik. Sayang sekali kalian manusia terlalu pintar, begitu pintarnya sampai tidak melakukan apa yang kalian inginkan. Perkataan Feng Xian bagaikan jarum baja, menusuk dalam ke hati para biksu manusia ini. Mereka semua memang mahtai rasa dan tidak ada seorang pun yang berpikir untuk melawan. Bagaimanapun juga, di penjara suku binatang, perlawanan berarti kemahtihan.
Mungkin jika Anda bertahan, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Pemikiran seperti inilah yang memungkinkan lebih dari 100 tentara membantai begitu banyak pendeta manusia. Aisyah juga merasa malu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Dewa Gila, dan dia berbisik kepada Sentian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ketika kita keluar dari penjara ini, mungkin akan ada banyak prajurit yang menunggu kita. Mungkin tidak akan ada banyak tentara di luar sekarang. Kita akan mengikat tentara-tentara itu, dan kau bawa orang-orangmu pergi. Sentian berkata pada Aisyah, kita bisa melakukannya bersama-sama, kekuatan terletak pada jumlah. Kata Aisyah. Namun, Sentian menggelengkan kepalanya, kalian hanya akan memperlambat kami dan tidak ada gunanya sama sekali. Faktanya, Sentian juga sangat kecewa ketika melihat para pembudidaya manusia ini. Ada banyak sekali orang, semuanya bergairah di usia ini, tetapi mereka semua mati rasa. Sentian masih geram ketika melihat orang-orang tua yang sudah meninggal, orang-orang lemah, wanita dan anak-anak. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa menutup mata? Mereka adalah orang-orang mereka, keluarga mereka. Terima kasih. Jika kita bisa melarikan diri, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik saat kau datang ke benua Changsuan suatu hari nanti. Kata Aisyah, kita bicarakan nanti saja. Sentian menyingkirkan formasi di pintu masuk penjara dan kemudian berjalan keluar penjara. Niu Ben mengikuti Sentian dengan kekaguman di wajahnya, tidak pernah meninggalkan sisinya. Seperti yang diduga Sentian, jelas terlihat jumlah prajurit di kota itu lebih sedikit, dan terlihat sosok-sosok yang bergegas menuju perbatasan antara kota Feihu dan kota Rino. Tak lama setelah Sentian dan anak buahnya keluar dari penjara surgawi, mereka bertemu dengan belasan prajurit yang sedang berpatroli dengan gugup sambil memegang senjata di tangan. Tetapi ketika mereka melihat Sentian dan orang-orangnya, mereka tertegun sejenak. Kedua belah pihak terdiam. Sekitar selusin prajurit sedikit gemetar saat mereka melihat masa gelap para pembudidaya manusia di belakang Sentian. Apakah kamu menemukan sesuatu di sini? Tidak ada apa-apa. Ayo kita patroli di jalan lain. Para prajurit ini berbicara sendiri, seolah-olah mereka tidak memperhatikan Sentian dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi. Melihat ini, Sentian terdiam. Apa maksudnya ini? Apakah para prajurit itu buta? Tanya sang Dewa Gila dengan bingung. Mereka tidak buta, mereka hanya takut. Sentian tersenyum tipis, lalu menatap Aisyah dan berkata, ayo pergi, selama kalian bekerja sama, seharusnya tidak ada masalah meninggalkan kota ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Adapun cara kembali ke benua Changsuan, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan aku harus pergi juga. Sampai jumpa lagi. Aisyah mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama ribuan pembudidaya manusia. Ketika satu demi satu sosok terangkat ke udara, sekelompok besar orang terbang keluar kota. Seperti yang diharapkan, tidak ada prajurit yang berdiri untuk menghentikan mereka. Diperkirakan tidak banyak pasukan yang tersisa di kota itu. Ayo pergi juga, kata Sentian. Tetapi ketika Sentian dan anak buahnya hendak pergi, belasan prajurit itu tiba-tiba berbalik. Melihat ini, Sentian tidak bisa menahan tawa dan berkata, tidakkah kamu tahu? Mengapa kamu kembali? Berhenti bicara omong kosong, siapa kamu? Salah satu prajurit menanyai Sentian. Apakah kamu melihat bahwa hanya tinggal sedikit dari kita yang tersisa dan kamu merasa mampu melakukannya lagi, jadi kamu kembali? Sentian tidak menjawabnya, tetapi bertanya. Memangnya kenapa? Berikan aku nyawamu. Prajurit itu mengayunkan senjatanya dan menyerang Sentian. Tatapan mata Sentian penuh dengan penghinaan, dan dia melambaikan tangannya. Engah! Prajurit itu dipukuli hingga babak belur oleh telapak tangan Sentian. Menghadapi prajurit ini, Sentian terlalu malas untuk menggunakan pedang pembunuh naga. Ketika prajurit yang lain melihat kejadian itu, mereka semua tercengang, muka mereka tampak sangat jelek, lalu mereka berbalik dan lari. Kau makhluk tak punya nyali. Sentian mendengus dingin, lalu membunuhnya dengan sebuah pukulan. Pukulan itu langsung menjatuhkan belasan prajurit itu, lalu tubuh mereka meledak di udara. Dibandingkan dengan para prajurit di penjara surgawi, para prajurit ini jelas jauh lebih lemah, bahkan keberanian mereka sangat berbeda. Bersambung.